Terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show Presisi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan AKP Sujana Awin Umar, Kasat Lantas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat. Pak Sujana, bagaimana dengan pengecekan kesiapan jalan menjelang pelaksanaan operasi Lilin Lodaya tahun 2023 atau pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024 ini, Pak? Baik, terkait dengan pengecekan jalan dilakukan oleh tim gabungan Satlantas Sukabumi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten. Tim melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap ruas-ruas jalan, ya kondisi aspal hingga rambu-rambu lalu lintas. Adapun upaya-upaya Satlantas yang telah dilakukan yang melakukan pengecekan kesiapan dilakukan oleh Satlantas berikut jajaran: melakukan perbaikan terhadap ruas-ruas jalan yang rusak, melaksanakan rekayasa lalu lintas, meningkatkan patroli dan pengawasan di daerah-daerah tertentu, terutama yang titik-titik rawan, Pak. Sosialisasi kepada masyarakat juga pentingnya tertib berlalu lintas. Satlantas juga berharap bahwa upaya tersebut dapat mewujudkan keamanan dan keselamatan selama mengikuti perjalanan dalam rangka operasi Natal dan Tahun Baru kemudian. Baik. Lalu bagaimana dengan koordinasi terpadu yang dilakukan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat? Baik, Mbak. Kalau koordinasi kita rutin melaksanakan koordinasi dengan terpadu dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Kita melaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi secara rutin berkala, apalagi sekarang menjelang operasi Lilin Lodaya 2003, kita melaksanakan rapor lintas sektoral juga, pembagian tugas dan wewenang dari kewenangan tingkat Direktorat Lalu Lintas Polda kepada Direktorat Kesatuan Lalu Lintas Polres. Sosialisasi kepada masyarakat juga. Satlantas melakukan koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas melaksanakan sosialisasi menjelang diberlakukannya operasi Lilin Lodaya 2023, Mbak. Kabupaten Sukabumi ini kan merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa. Lalu bagaimana pola koordinasi pengaturan lalu lintas dengan jajaran di tingkat Polsek, Pak? Baik, Mbak. Emang Polres wilayah Satlantas Polres Sukabumi cukup luas juga, Pak. Terdiri dari 39 kecamatan, seluruhnya 47 kecamatan yang masuk wilayah hukum Polres Sukabumi. Terdapat 39 kecamatan, terdapat 29 polsek. Kita koordinasi, apalagi menjelang operasi Lilin diberlakukan, ya, kita melaksanakan sebagai pembina fungsi kedua tingkat polsek melaksanakan pembinaan rapat koordinasi terkait CB pengaturan lalu lintas, titik-titik mana yang perlu penebalan anggota di lapangan. Pembagian tugas juga harus sudah jelas, Pak. Kita memanfaatkan teknologi informasi terkait dengan adanya memaksimalkan CCTV yang sudah terpasang baik dari Disub dan dari pihak Satlantas atau Polres Sukabumi. Pak Sujana, berdasarkan informasi terkini, ada beberapa destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi yang menjadi lokasi wisata favorit warga seperti Pantai Ujung Genteng, Geopark Ciletuh, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Bagaimana dengan pengaturan lalu lintas di titik-titik lokasi wisata ini, Pak? Baik, Pak. Kalau untuk di titik-titik lokasi, kita sudah menempatkan personil, baik personil dari lalu lintas, personil polsek, di bawah kendali ada pospam wisata. Pospam ada di wilayah Sukabumi, terdapat 7 pospam wisata. Ya, kita libatkan personilnya personil lalu lintas sama dengan jajaran polsek, Mbak. Jadi
setiap titik-titik yang kita anggap rawan, ada yang melaksanakan pos gatur di situ, ada yang mobile patroli terutama di sepanjang jalur pantai. Pak Sujana, Kabupaten Sukabumi ini selain memiliki area luas begitu ya, kabupaten luas di Pulau Jawa, kemudian juga menjadi destinasi wisata bagi warga pada saat Nataru. Kabupaten Sukabumi juga termasuk dalam wilayah yang rawan akan terjadinya longsor seperti Kecamatan Cisolok, Kecamatan Pelabuhan Ratu, dan Kecamatan Cimas. Imbauan apa yang diberikan oleh jajaran Satlantas Polres Sukabumi kepada warga agar tetap waspada saat melintas di jalur tersebut, Pak? Baik, Mbak. Memang betul di wilayah hukum Polres Sukabumi sering terjadi wilayah longsor atau bencana alam. Kita koordinasi dengan pihak instansi terkait, khususnya BPBD, SAR. Apabila ada pohon tumbang, longsor, kita koordinasi dengan instansi terkait. Kepada masyarakat kita himbau dilarang melintas daerah yang dikategorikan rawan longsor atau bencana. Ya kita viralkan melalui media sosial, Mbak. Itu salah satunya. Di samping anggota juga membantu pengaturan di seputaran lokasi TKP longsor. Demikian, Mbak. Baik. Pak Sujana, bagaimana memastikan agar anggota tim Satlantas dalam kondisi yang sehat dan prima saat menjalankan tugas operasi Lilin Lodaya 2023 ini, Pak? Baik, Mbak. Untuk menjaga stamina anggota di lapangan, ya kita juga menghimbau kepada anggota, terutama anggota saya sendiri, Satlantas yang berjibaku di lapangan, agar pola hidup intinya pola hidup sehat, Mbak. Jaga kesehatan, tidur yang cukup, istirahat, itu yang paling manjur menurut saya, Mbak. Pola makan, istirahat, dan jaga kesehatan. Apalagi di cuaca sekarang sudah mulai ekstrim, apalagi udah ada perkembangan COVID-19, ya kita lebih penekanan lagi kepada anggota biar lebih berhati-hati, terutama pola hidup sehat. Demikian, Mbak. Baik. Terakhir Pak Sujana, apa pesan yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat khususnya menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ini, Pak? Menambahkan yang tadi juga, kita juga sedang sebelum melaksanakan tugas, Mbak, anggota kita cek dulu, cek kesehatan. Kita ada khusus bidokes dari Polres. Jadi setiap anggota pergerakan yang mau melaksanakan tugas itu kita arahkan untuk dicek dulu kesehatannya. Ya, untuk pesan-pesan masyarakat, ya, jaga keselamatan diri dan keluarga, jangan di jalan ya kalau berkendara tidak usah ugal-ugalan, keluarga di rumah menanti. Untuk masalah pesan, apalagi warga masyarakat yang ingin berkunjung, saya himbau yang berkunjung ke pantai wisata Pelabuhan Ratu, patuhi rambu-rambu lalu lintas, petugas di lapangan. Kalau misalkan ngantuk, silahkan istirahat di rest area yang telah kita siapkan, karena di sepanjang jalur yang dilintasi ke objek wisata Pelabuhan Ratu sudah disiapkan pos terpadu juga kita siapkan untuk beristirahat, relaksasi juga sebentar, biar tubuh yang berkendaraan bisa pulih kembali stamina bugar, karena dikhawatirkan untuk medan yang mengarah ke Pelabuhan Ratu, Mbak, perlu disampaikan juga medannya cukup terjal juga, apalagi lewat jalan alternatif Simpang Cikidang. Tikungan dan tanjakan belokan perlu diantisipasi juga. Untuk bagi yang wisatawan, pengunjung yang menggunakan roda 2 ataupun roda 4, agar lebih memeriksakan kelengkapan, kelengkapan surat-surat kendaraan, pengecekan rutin ban, rem, dan sebagainya. Itu yang paling utama. Soalnya jangan sampai terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Terus menghimbau juga kepada masyarakat, wisatawan dihimbau jangan menggunakan
kendaraan bak terbuka itu sangat berbahaya, Mbak. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih AKP Sujana Awin Umar, Kasat Lantas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat sudah bergabung bersama kami dalam program Talk Show Presisi kali ini. Salam presisi, Pak. Salam presisi, Mbak. Selamat siang. Usai sudah perjumpaan kita dalam program Talk Show Presisi kali ini, saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi.